Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Apa kabar semua para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang KJP karena masih banyak banget nih yang belum paham atau belum mengerti atau belum ngeh ya bahwa daftar KJP dengan daftar DTKS itu berbeda ya. Kenapa berbeda? Terus juga banyak yang nanya, "Saya sudah daftar DTKS, kok di KJP belum ditetapkan? Di DTKS-nya sudah ditetapkan, kok di KJP-nya belum muncul?" Kenapa itu Mas Eka ya? Padahal udah dijelaskan itu ya, di sini nih ya sama Mas Eka ya. Mungkin teman-teman bisa langsung ngecek di sini ya, yang di ini thumbnail-nya jangan salah paham DTKS versus KJP ya. Nah, tapi Mas Eka di sini akan menjelaskan, lebih rincinya lagi ya, bahwa DTKS dengan KJP itu, apa sih gitu kan, terus, kenapa bisa demikian, udah daftar DTKS tapi belum terdaftar di KJP. Oke, tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan juga para warga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke website KJP-nya. Seperti biasa, di website KJP-nya ini ya, kjp.jakarta.go.id. Nah, para warga bisa ngecek kalau misalkan belum tahu apakah sebagai penerima atau belum, para warga bisa langsung ngecek aja di sini. Di sini periksa status penerimanya, masukkan NIK, kemudian pilih tahun, tahunnya ingat tahun 2022, kemudian pilih tahap, tahap 2 ya. Setelah itu dicek, nah nanti di sini datanya akan muncul. Kalau misalkan data tidak ditemukan berarti data teman-teman atau data para warga belum ada ya, berarti belum masuk ke dalam sistem KJP. Kalau misalkan data sudah ditemukan namun tidak ditetapkan sebagai penerima, ini biasanya, yang naik jenjang nih, yang naik jenjang belum diproses mutasinya. Coba konfirmasi ke sekolahnya masing-masing. Kemudian ada juga yang terblokir ya. Nah ini kalau yang terblokir silakan konfirmasi ke sekolah terblokirnya karena apa, atau sadar diri juga mungkin sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan KJP-nya terblokir ya. Nah, kalau misalkan di sini statusnya ada dan sudah ditetapkan diterima ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau misalkan data tidak ditemukan seperti ini, namun, dia merasa KJP-nya sudah ditetapkan. Nah, itu yang akan saya bahas ya. Ini untuk mengecek KJP-nya di sini ya. Terus, nah, di sini ada DTKS kan ya. DTKS ini nanti ada satu website lagi namanya Siladu nih, kita langsung buka aja ya, Siladu. Nah, oke. Nah, di sini ya, jadi DTKS terlebih dahulu. Jadi DTKS ini adalah untuk pendaftarannya ya, para warga ya. Jadi untuk para warga yang ingin masuk sebagai peserta DTKS ya, di sini daftar terlebih dahulu. Ya, website pendaftarannya ini. Namanya dtks.jakarta.go.id. Nah, para warga bisa buat akun pendaftarannya. Kalau misalkan, aduh saya nggak ngerti bikin akun bagaimana, terus cara daftarnya bagaimana, jika mengalami kesulitan, para warga bisa langsung ke kelurahan atau bisa minta tolong atau ada tetangganya yang memang sudah membuat akun. Jadi satu akun itu bisa, didaftarkan oleh beberapa kepala keluarga ya, itu sudah Mas Eka jelaskan di sini. Nah, daftar DTKS untuk KJP Plus pakai satu akun bisa. Jadi kalau misalkan sudah ada yang buat akun nanti tinggal login aja di sini ya, login kemudian masuk nanti, dia tinggal di-input peserta baru aja, masukkan identitas keluarga yang ingin didaftarkan. Kalau misalkan kayak Mas Eka, tetangga Mas Eka, saudara Mas Eka, itu Mas Eka masukkan di sini ya. Itu bisa, nggak apa-apa, yang penting satu akun buat, beberapa orang itu bisa ya, nggak harus satu akun satu orang, nggak. Jadi untuk satu akun bisa mendaftarkan beberapa orang di sini. Kemudian kalau misalkan di sini kan proses ya, ada 11 apa 13 Mas Eka agak lupa, prosesnya itu panjang. Nah, kalau misalkan di sini sudah proses selesai, kemudian di Siladu di sini dicek, ditetapkan sebagai penerima, atau ditetapkan sebagai penerima DTKS misalkan di bulan Februari 2022, maka datanya itu udah tinggal, menunggu, dari Kemensos, nanti akan digunakan untuk KJP. Jadi, kalau misalkan teman-teman baru daftar di DTKS, ya jangan berharap langsung ada di sini gitu ya, jangan langsung berharap, "Apaan nih saya sudah daftar DTKS tapi di KJP nggak muncul, ribet banget sih." Wah, itu tidak seperti itu ya. Jadi
di sini dulu ya masuknya. Setelah di sini dicek status pendaftarannya, kan di sini cek nih status pendaftaran masuk NIK ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat nih, para warga bisa ngelihat, progres, pendaftarannya, status pendaftarannya, sudah sampai di mana, musyawarah kelurahan kah, atau, penetapan Kemensos kah, atau sedang, apa namanya, pemadanan data kah, atau apa, atau ada yang logonya jam, ada yang X, ada yang silang hijau. Nah, itu nanti di sini bisa ngeceknya. Kalau misalkan semua rangkaiannya sudah lolos, maka nanti datanya akan dilimpahkan ke sini, ke Siladu. Nah, data di sini nanti ditetapkan. Di sini pun tidak langsung otomatis, "Oh, saya udah ngecek di Siladu, Mas Eka, tapi kok di kartu Jakarta Pintarnya nggak muncul, data tidak ditemukan." Ya di sini sudah ditetapkan, tapi datanya belum digunakan untuk KJP. Kapan Mas Eka digunakan datanya untuk KJP? Setelah nanti ditetapkan oleh Kemensos, baru nanti datanya itu bisa digunakan oleh KJP. Jadi seperti itu ya para warga ya, mudah-mudahan agak ngerti ini ya, agak panjang memang ya. Jadi daftar DTKS atau pendaftaran DTKS bukan berarti ya daftar KJP gitu loh. Paham ya? Daftar DTKS nih baru masuk di sini ya, bukan berarti daftar KJP, bukan gitu ya. Jadi daftar di sini ini masih ada proses dulu sampai nanti ditetapkan, dan ditetapkan pun gitu kan tidak langsung serta-merta masuk di sini. Ditunggu dulu sampai penetapan Kemensos. Setelah ditetapkan datanya bisa digunakan dan memang masuk kriteria KJP-nya, baru ya bisa keterima. Kan kemarin aja banyak tuh yang sudah terdaftar di Siladu atau sudah terdaftar di DTKS, masuk, kemudian masuk ke KJP, ternyata KJP-nya tidak lagi sebagai penerima KJP dikarenakan desilnya lebih dari 4. Apa itu desil? Desil itu udah dijelaskan di video Mas Ikan, coba dicek di sana ya. Jadi yang masuk DTKS pun belum tentu bisa masuk KJP, atau belum pasti, bukan belum pasti, tidak menjamin masuk sebagai penerima KJP ya, selama kriterianya, tidak terpenuhi. Kalau misalkan kriteria yang terpenuhi, misalkan kayak desilnya di bawah desil 4, nah dia bisa masuk ya. Jadi masuk DTKS nih, sudah daftar DTKS, Siladunya udah oke dan ditetapkan, ternyata desilnya desil 5 gitu loh ya. Nah, tetap aja tidak akan bisa masuk KJP. Tapi kalau misalkan desilnya di bawah desil 5 atau desil 4, desil 3, desil 2, desil 1, nah itu bisa masuk. Tapi yang menentukan desil siapa Mas Eka? Coba ditanyakan langsung ke dawisnya atau pada saat musyawarah kelurahan. Nah, biasanya di DTKS ini ketika, musyawarah kelurahan dibatalkan. Dibatalkan karena apa? Misalnya dia punya mobil. Nah, kita tidak merasa punya mobil, coba konfirmasi ya, datang langsung ke kelurahannya atau tanyakan ke RT atau RW-nya. Kenapa saya dibuat memiliki mobil padahal saya tidak memiliki mobil gitu. Jadi dikonfirmasi ulang, gitu ya. Oke ya, paham ya teman-teman atau para warga nih ya. Jadi daftar DTKS bukan berarti daftar KJP ya. Jangan salah persepsi lagi, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan para warga mengenai seputaran KJP. Jadi tidak ada lagi tuh, saya udah daftar DTKS, sudah ditetapkan di Siladu, kok masih belum muncul juga di KJP. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini menambah wawasan para warga sehingga, oke, saya masih menunggu lagi, mudah-mudahan nanti, dapat di tahap-tahap berikutnya. Jadi kalau misalkan yang baru kelas 1 nih, baru daftar DTKS, kelas 1 SD ya, baru daftar DTKS, itu ya paling cepat kelas 2 di akhir semester dia baru bisa masuk data KJP-nya. Bahkan ada yang di kelas 3. Selama itu ya, jadi prosesnya memang panjang. Kok ribet ya Mas Eka? Ya memang prosedurnya seperti itu sekarang ya. Jadi sekolah tidak lagi, mendata atau, mensensus, tapi yang tugasnya mensensus adalah dinas sosial. Sekolah hanya pengguna data, atau P4OP atau Dinas Pendidikan adalah pengguna data dari DTKS yang sudah diolah oleh dinas sosial gitu lah ya. Jadi kalau misalkan tidak ada di DTKS ya tidak perlu datang ke P4OP atau datang ke sekolah, langsung aja bikin ke DTKS-nya atau bisa langsung datang ke dinas sosial yang ada di Gunung Sahari atau bisa juga ke kelurahan untuk ditanyakan berkaitan dengan DTKS gitu ya. Oke ya. Mudah-mudahan informasi yang Mas Eka beri ini ya kepada para warga bisa menambah wawasan para warga dan bisa, paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu, seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Oke Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.